Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Hanani, NIM saya 3120183 dari kelas A pagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gerakan literasi digital di sekolah. Gerakan literasi di sekolah adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis, agar warganya bisa selalu literate sepanjang hidup dengan melibatkan peran publik. Gerakan literasi sekolah ini wajib digerakkan karena melihat membaca menulis di masyarakat Indonesia masih tergolong minim. Program literasi sekolah ini diharapkan mampu membangkitkan minat membaca dan menulis sejak dini. Tujuan gerakan literasi digital di sekolah yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan umum gerakan literasi digital adalah penumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti para peserta didik agar menjadi insan literat sepanjang hidup melalui ekosistem literat yang dibangun dalam gerakan literasi sekolah. 2. Tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk budaya literasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan insan literat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan pengetahuan di lingkungan sekolah melalui sekolah ramah anak yang menyenangkan. 4. Menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga melanjutkan pembelajaran yang bisa dihadirkan. Manfaat gerakan literasi digital. Manfaat gerakan literasi digital di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkaya pengetahuan kosakata. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah informasi dan wawasan baru. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan membaca kata-kata. Dan kelima, mengasah daya ingat melalui membaca. Yang keenam, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang muncul di sekolah ataupun di media sosial. Prinsip literasi digital adalah meliputi literasi sekolah harus diselesaikan dengan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, pelaksanaan harus berimbang dengan berbagai jenis ragam teks berserta memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan peserta didik. Yang ketiga, berlangsung secara integrasi dan mengaruh untuk semua kurikulum. Yang keempat, literasi sekolah harus diajarkan secara berkelanjutan. Komponen literasi digital di sekolah yaitu literasi sekolah terdiri dari 6 komponen. Adapun komponen literasi sekolah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen literasi usia dini. Yang kedua, komponen literasi dasar. Yang ketiga, komponen literasi perpustakaan. Yang keempat, komponen literasi teknologi. Yang kelima, komponen literasi media. Dan keenam, literasi visual. Tahapan-tahapan pelaksanaan literasi di sekolah. Membaca nyaring. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru membaca nyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum membaca, kegiatan sebelum membaca adalah sebagai berikut. Dengan perkembangan anak, peserta didik diberi buku yang menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan perkembangan anak. Guru memberikan pernyataan membuka tentang buku yang akan dibaca saat membaca. Kegiatan saat membaca adalah sebagai berikut. Guru membaca buku dengan suara lantang, pengucapan jelas, dan tidak terlalu cepat. Yang kedua, membaca di dalam hati. Membaca dalam hati ini dilakukan oleh guru dan peserta didik secara kebersamaan. Alokasi waktu yang dibutuhkan biasanya 15 menit ataupun lebih. Jika terlalu lama, peserta didik bisa dapat bosan. Apapun langkah-langkah membaca dalam hati adalah sebagai berikut. Sebelum membaca adalah beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bebas memilih buku bacaan yang dia suka. Yang kedua, guru memberikan penjelasan yang durasinya membaca. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan tentang durasi yang membacanya. Peserta didik bisa menempel area mana saja yang disukanya asalkan masih bisa
di area sekolah. Contoh gerakan literasi di sekolah. Jadwal wajib kunjung perpustakaan. Jadwal berkunjung ke perpustakaan adalah contoh program gerakan literasi daring pertama yang bisa dilakukan di sekolah. Program ini bisa memperhatikan dengan cara menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga setiap kelas bisa mengunjungi perpustakaan. Bukan hanya berkunjung saja, tetapi wajiblah pula siswa untuk meminjamkan buku, menyusun resume, dan beberapa lembar buku yang telah dia baca. Kemudian diwajibkan pula siswa untuk mengembalikan buku. Yang kedua, perbedaan mading setiap kelas. Pemberdayaan mading di setiap kelas itu sangatlah penting. Kenapa demikian? Pemberdayaan mading di setiap kelas ini bisa dilakukan dengan cara mewajibkan siswa untuk membaca bebas ataupun mencari referensi apapun di sekolah setidaknya selama 10 menit. Setelah itu, wajiblah siswa untuk membuat laporan, keterangan, ataupun resume dari apa yang dibacanya ataupun diamatinya, dan hasilnya ditempelkan pada mading kelas. Sebagai langkah awal, program ini bisa dilakukan setiap seminggu sekali. Saat membaca, peserta didik dan guru membaca bersama-sama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah membaca, hal-hal yang penting harus peserta didik yaitu sebagai berikut. Peserta didik mencatat hal-hal penting yang harus dilakukan peserta didik yaitu peserta didik mencatat hal-hal penting yang buku bacaan, misalnya judul buku, pengarang, jumlah halaman, dan sebagainya. Untuk buku yang belum selesai dibaca, bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Peserta didik harus meninggalkan buku baca tempat semula. Peserta didik harus menjawab sejumlah pertanyaan dan Bapak Ibu guru berikan. Manfaat gerakan literasi di sekolah yaitu memperkaya pengetahuan kosakata. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah informasi dan wawasan lain. Meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan menyusun kosakata, dan mengasah daya ingat peserta didik. Meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang muncul di media sosial. Prinsip-prinsip literasi digital di sekolah. Prinsip-prinsip sekolah merupakan pedoman yang mendasari gerakan literasi sekolah. Adapun prinsip-prinsip literasi sekolah adalah sebagai berikut. 1. Literasi sekolah diharuskan dengan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. 2. Pelaksanaannya harus berimbang dengan berbagai jenis dan ragam teks, serta memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan peserta didik. Berlangsung secara terintegrasi dan menyeluruh untuk semua kurikulum. Literasi sekolah harus dijalankan secara berkelanjutan. Literasi harus disertai kegiatan kecepatan dalam komunikasi secara lisan, dilakukan dengan pertimbangan keberagamaan. Baiklah, sekian, terima kasih.